Pemimpin yang akan datang harus berani mengindustrikan bahan-bahan mentah itu. Sehingga hilirisasi itu harus dilakukan apapun resikonya. Kenapa Pak Presiden Jokowi itu berpidato berapi-api untuk menjelaskan ke masyarakat, ke rakyat tentang pentingnya Pilpres 2024? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Semoga selalu bahagia dan terus cinta Indonesia. Hari ini kita bersama-sama menyaksikan pidato Bapak Jokowi di hadapan relawan Jokowi dalam agenda musyawarah rakyat yang disingkat dengan Musrah. Kenapa Pak Presiden Jokowi itu berpidato berapi-api untuk menjelaskan ke masyarakat, ke rakyat tentang pentingnya Pilpres 2024? Kalau Pak Jokowi berkepentingan hanya untuk menyelesaikan tanggung jawabnya saja, beliau sudah terpilih menjadi presiden, kemudian dia menikmati semua fasilitas-fasilitasnya. Mungkin beliau tidak akan sebegitu besar semangatnya untuk bagaimana Indonesia ke depan dipimpin oleh pemimpin yang tepat, yang punya keberanian untuk bisa bersaing dengan negara lain, bisa berkompetisi dengan negara lain. Ini kalau Pak Jokowi secara pribadi, beliau hanya menikmati sebagai seorang presiden, tidak akan seperti itu. Tidak akan berupaya untuk meyakinkan pentingnya kepemimpinan nasional. Tapi karena beliau sangat mencintai negara ini, sangat menghargai negara ini, beliau begitu semangat, begitu besar komitmennya untuk bagaimana menyiapkan generasi pemimpin berikutnya yang masih bisa dipegang dan memiliki keberanian sehingga bisa on the track dalam jalur menuju Indonesia maju. Kita simak pidato beliau. Karena pemimpin itu harus paham dan tahu potensi serta kekuatan negara ini, kekuatan bangsa ini apa. Dia harus ngerti, dia harus tahu. Dan pemimpin itu harus tahu dan paham bagaimana memajukan negara ini, dari sisi mana. Dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Bukan rutinitas, bukan hanya duduk di istana dan rutinitas. Bukan hanya duduk di istana dan tanda tangan, bukan itu. Dia harus tahu bagaimana membangun sebuah strategi negara, strategi ekonomi, strategi politiknya harus ada semuanya. Karena kita berhadapan dengan negara-negara lain, karena kita bersaing dengan negara-negara lain, kita berkompetisi dengan negara-negara lain. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, peluang kita menjadi negara maju, peluang kita menjadi negara maju itu ada dalam 13 tahun ke depan. Ini disampaikan oleh para pakar dalam negeri maupun luar. Kesempatan kita itu hanya ada di 13 tahun ke depan ini. Karena bonus demografi kita akan muncul di tahun 30. Dan dalam sejarah peradaban negara-negara yang saya lihat, memang kesempatannya hanya sekali. Kesempatannya hanya sekali dalam sejarah sebuah peradaban bangsa. Begitu kita keliru
memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju. Hati-hati mengenai ini. Hati-hati. Sejarah, saya pelajari, sejarah di Amerika Latin, tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an, mereka sudah berada di posisi negara berkembang. Sudah masuk ke middle income. Tapi sudah 60 tahun, sudah 50 tahun, mereka tetap menjadi negara berkembang. Karena apa? Tidak bisa memanfaatkan peluang yang ada saat itu. Dan mengejarnya lagi sudah tidak ada kesempatan lagi. Ini juga akan terjadi di negara kita. Begitu kita tidak bisa memanfaatkan waktu 13 tahun ini, ada yang namanya bonus demografi, dan kita tidak bisa memanfaatkan. Ya, kita akan menjadi negara berkembang terus. Karena kesempatan itu tidak akan muncul dua kali dalam sejarah sebuah peradaban negara. Oleh sebab itu, sekali lagi, memilih pemimpin di tahun 2024 ini sangat krusial, sangat penting sekali, harus tepat dan benar. Oleh sebab itu saya bolak-balik menyampaikan. Jangan gerusa-gerusu. Jangan tergesa-gesa. Karena begitu keliru, kita tidak bisa minta kembali lagi. Enggak bisa. Sekali lagi, dan sekarang kita tahu keadaan dunia, ketidakpastian global, sampai diperkirakan sampai 5-10 tahun yang akan datang, itu akan masih terjadi. Sehingga sekali lagi, nahkodanya itu harus nahkoda yang pemberani, berani mengambil risiko untuk kepentingan negara ini, untuk kepentingan bangsa ini. Kita tahu Indonesia, negara kita ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, sangat besar. Bukan hanya urusan tambang, bukan hanya bahan-bahan mineral, tambang, bukan. Produk sumber daya alam laut sangat melimpah. Komoditas pertanian, komoditas perkebunan juga semuanya melimpah. Tetapi bertahun-tahun selalu kita ekspor dalam bentuk bahan mentah. Ini kekeliruan yang tidak boleh kita ulang lagi. Pemimpin yang akan datang harus berani mengindustrikan bahan-bahan mentah itu. Sehingga hilirisasi itu harus dilakukan apapun resikonya. Dari pidato itu jelas sekali. Beliau bukan hanya kepentingan
untuk golongan atau kelompok tertentu. Beliau bicara dengan hati untuk bagaimana bangsa ini ke depan mampu bersaing, mampu berkompetisi dengan negara lain di dunia. Indonesia harus menjadi negara yang maju dengan hilirisasi industri. Jangan sampai kita mengulang kesalahan-kesalahan tahun lalu atau periode-periode sebelumnya yang tidak pernah berupaya untuk bagaimana hilirisasi industri. Sehingga sumber daya alam kita yang melimpah hanya diekspor dalam bentuk mentah dan tidak menguntungkan secara ekonomi untuk kepentingan rakyat, baik pendapatan negara ataupun penciptaan lapangan pekerjaan. Kembali kami upas bahwa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi bukan politik kepentingan pribadi, tapi adalah politik kebangsaan. Bagaimana pemimpin yang ke depan itu mampu menjadi nahkoda menuju Indonesia maju dengan segala potensi yang kita miliki. Makanya beliau rela menyempatkan waktunya ketemu dengan musyawarah rakyat, ketemu dengan relawan, berupaya untuk bagaimana menciptakan atau mengawal kepemimpinan nasional di 2024 sesuai dengan on the track cita-cita kemerdekaan. Nah ini hal wajar, hal yang memang seharusnya seorang pemimpin bisa menyiapkan generasi berikutnya. Karena keberhasilan pemimpin adalah keberhasilan membentuk kader, membentuk generasi penerusnya yang on the track untuk kepentingan nasional. Itulah pemimpin yang sukses. Dan kita akan melihat di 2024, mudah-mudahan Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang mempunyai karakter, kepribadian, cinta negara, cinta bangsa, dan berani bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Tentunya dengan tujuan sama, yaitu untuk kemajuan Indonesia. Mudah-mudahan singkat tapi bermanfaat bahwa politik kebangsaan, cinta tanah air, cinta bangsa Indonesia adalah harga mati. Saya Bas Rosadi, abadi jaga NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.